Saat ini, Facebook resmi berganti nama menjadi Meta dan fokus untuk mengembangkan sebuah teknologi yang bernama Metaverse, versi mereka sendiri, yang memungkinkan semua orang dari berbagai negara dan penjuru dunia, suku, dan ras masuk ke dalam satu dunia realitas virtual yang sama. Teknologi Metaverse versi Meta bertujuan agar perusahaan-perusahaan lain dapat mengurangi ketergantungan mereka pada sistem operasi seluler. Metaverse versi Meta yang sedang dikembangkan sekarang ini lebih fokus pada sebuah teknologi untuk semua orang agar dapat saling berkomunikasi secara virtual. Dan Meta sangat berkonsentrasi sekali pada sebuah teknologi yang disebut sebagai Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. Nah, sebelumnya kan saya sudah bahas penjelasan tentang apa sih itu Metaverse. Ya, kalian bisa lihat videonya di sini ya. Dan mohon maaf sekali jika ada informasi yang kurang jelas ya. Pada tanggal 3 November kemarin, Satya Nadella yaitu CEO Microsoft mengunggah sebuah postingan tentang Metaverse. Melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa Metaverse merupakan sebuah teknologi yang tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia baru saja, tetapi bagaimana seseorang juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Maksudnya itu seperti berbisnis dan bekerja. Beberapa perusahaan juga berbondong-bondong ingin menciptakan Metaverse-nya sendiri. So, apakah Metaverse itu benar-benar masa depan dunia internet? Halo semuanya, selamat datang di Destination Channel, channel yang membahas berbagai macam informasi tentang teknologi dan juga informasi menarik lainnya. Oke, mungkin durasi pembahasan kita kali ini di Metaverse episode kedua mungkin agak sedikit panjang ya, karena sedikit menggali lebih dalam tentang dunia Metaverse. So, jangan pernah bosan ya untuk menonton video ini sampai akhir, karena bisa menjadi bahan diskusi yang sangat menarik bersama kerabat kalian nanti. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dulu nih untuk subscribe, like, and share channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk bisa mengembangkan informasi-informasi yang menarik dalam dunia teknologi dan juga informasi menarik lainnya. Oke, mari kita mulai saja ya pembahasannya. Satya Nadella membagikan sebuah video di akun Twitternya yang menunjukkan bagaimana Microsoft berencana ingin mengintegrasikan diri mereka ke dalam dunia virtual yang kelak akan diramalkan menjadi masa depan dunia internet. Menurutnya, Metaverse itu akan menyatukan dunia digital dan dunia fisik menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. Dalam rencana Microsoft nanti bahwa mereka akan menciptakan sebuah lapisan platform yang baru, yaitu Metaverse versi Microsoft yang bernama Microsoft Mesh. Lalu, apa sih itu Microsoft Mesh? Microsoft Mesh adalah sebuah aplikasi dengan menggunakan mixed reality atau realitas campuran yang dapat membantu semua orang untuk bisa melakukan meeting secara virtual, yang mana kita akan menemukan lawan bicara kita muncul dalam bentuk hologram 3 dimensi dan dapat berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Dalam mixed reality, kita dan lawan bicara kita nanti harus menggunakan HoloLens 2 untuk dapat menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. HoloLens 2 akan membantu mata kita untuk dapat berinteraksi dan melihat objek hologram yang muncul di hadapan kita nanti. Nah, lebih hebatnya lagi, yaitu untuk menggunakan Microsoft Mesh nanti, Anda hanya perlu menggunakan smartphone atau laptop, atau bahkan komputer pribadi Anda saat ini.
Jadi Anda tidak memerlukan lagi headset yang berat dan mahal seperti Oculusnya Meta. Tapi jika Anda mau menggunakan beragam macam headset untuk AR dan VR agar terlihat lebih keren, Anda bisa membelinya karena sudah ada di pasaran. Fitur yang tersedia di aplikasi ini sangat cocok sekali untuk dapat melakukan pertemuan secara virtual. Dan kita juga bisa bertukar informasi secara real time dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini dapat diharapkan juga untuk bisa mempermudah kita agar menyampaikan informasi dengan lebih efisien tanpa harus mengeluarkan kos atau biaya berlebihan untuk datang ke lapangan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik meskipun terpisah ruang dan waktu. Jadi Metaverse versi Microsoft ini lebih corporate ya. Ya kurang lebih agak serius dan mungkin agak kaku ya. Karena tujuan Microsoft sendiri fokus membangun Metaverse itu untuk konteks perusahaan, enterprise, dan bisnis. Yang dimaksudkan itu agar dapat mendorong sebuah efektivitas kinerja para karyawan mereka. Dan menurut beberapa informasi lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali akan membawa kita semua masuk ke dalam dunia Metaverse yaitu bukan Meta, melainkan Microsoft sendiri. Ini sangat menarik kan? Karena Microsoft sendiri lebih memilih untuk menggunakan teknologi yang sudah ada atau umum digunakan oleh kebanyakan orang di dunia. Dan Metaverse versi Microsoft ini lebih berinisiatif untuk dapat membawa dunia Metaverse ke dalam dunia fisik kita saat ini. Jadi Metaverse versi Microsoft ini mungkin kebalikannya ya dari Metaverse versi Meta. Jika Anda ingin masuk ke dalam Metaverse versi Microsoft, yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan Microsoft Mesh sebagai pintu gerbang menuju Metaverse versi Microsoft. Seperti yang saya katakan tadi ya, Microsoft Mesh adalah sebuah platform yang menggunakan mixed reality. Tujuannya untuk bisa mempermudah kolaborasi dengan objek atau lawan bicara. Tidak seperti Metaverse versi Meta ya, yang lebih memfokuskan teknologinya pada sebuah permainan, kesenangan, dan rekreasi. Seperti ya berkumpul dengan komunitas, lalu traveling antar negara, bahkan antar semesta. Selain itu, Metaverse versi Meta juga berambisi kuat untuk bisa mengubah gaya hidup kita atau lifestyle kita secara keseluruhan atau masif dengan masuk ke dalam dunia ciptaannya di Metaverse. Tapi bukan berarti Metaverse versi Meta itu hanya untuk dunia hedonisme saja. Mereka juga telah mengembangkan Horizon Workrooms dan Horizon Walls, yaitu sebuah aplikasi yang menggunakan konsep ruang meeting virtual reality untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan yang dapat diakses melalui headset Oculus VR. Lalu Microsoft sekarang ini tengah mengadaptasi produk perangkat lunakasnya untuk menciptakan versi Metaverse yang lebih corporate work. Jadi nantinya PowerPoint dan Excel milik Microsoft bakal bisa berkembang secara virtual dengan menggunakan teknologi Metaverse mereka. Microsoft juga memberikan sebuah penawaran kepada para pengguna Microsoft Teams dan mengatakan bahwa pada penawaran pertamanya nanti akan ada versi program obrolan dan konferensi Microsoft Teams yang dapat menampilkan avatar digital mereka sendiri. Lalu penawaran atau demo yang ditawarkan itu kini sedang dalam pengembangan uji coba dan dikabarkan akan tersedia pada bulan-bulan awal di tahun 2022 nanti. Oke, sudah sangat jelas bukan bahwa Metaverse adalah sebuah realitas dunia virtual yang kita ciptakan dan kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita, sama seperti di dunia fisik kita sekarang ini. Tapi bedanya di sana menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality. Lalu kita membuat avatar sebagai representasi atau perwakilan diri kita.
Singkatnya, kita membuat dunia maya mirip seperti di dalam dunia nyata. Nah, metaverse pada intinya kan kehidupan dalam dunia maya dan otomatis juga menggunakan sistem ekonomi yang tentu saja virtual, yaitu dengan menggunakan alat pembayaran mata uang digital yang bernama cryptocurrency. Dan di masa depan nanti, untuk orang-orang yang sudah biasa atau sudah terbiasa hidup di dalam dunia metaverse, akan lebih memilih untuk membeli pakaian avatarnya secara online. Dan alih-alih membeli karya seni asli, mereka akan lebih menyukai untuk membeli karya seni virtual yang pada suatu saat nanti akan dipajangkan di galeri virtual mereka. Membahas mata uang di metaverse, kini sangat banyak sekali platform-platform baru yang didukung oleh teknologi blockchain dengan menggunakan cryptocurrency dan non-fungible token atau NFT. Sebuah aset digital yang akhir-akhir ini sedang trending di kalangan masyarakat awam dan para pemain kripto atau para seniman digital dan seniman non-digital, karena disebut-sebut sebagai sebuah aset digital yang bersifat unik. Nah, ini sangat menarik. Jika ada kesempatan, nanti akan saya bahas lebih dalam di video selanjutnya tentang NFT. Akhir-akhir ini terdengar sebuah kabar bahwa para pengembang yang akan masuk ke dalam metaverse sebenarnya sudah menginvestasikan mata uang kripto sebagai alat pembayaran mereka. Contohnya di Decentraland. Para pengguna di Decentraland nanti dapat membeli dan menjual real estate mereka sendiri secara digital. Lalu dapat menjelajahi, berinteraksi, dan bermain game di dalam dunia virtual itu, lalu memonetisasinya. Decentraland memanfaatkan basis teknologi blockchain Ethereum untuk melacak sebuah kepemilikan tanah digital dan mengharuskan para penggunanya untuk mempunyai token mana dan land di dalam dompet Ethereum mereka untuk bisa terlibat dengan ekosistem sosial di sana. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin melakukan sebuah transaksi dalam membeli real estate untuk berinvestasi di sana, kalian hanya perlu memiliki land dan mana sebagai alat payment serta kepemilikan kalian di sana. Lalu apa sih itu land dan mana? Land adalah sebuah token yang tidak dapat dipertukarkan atau lebih dikenal dengan nama NFT yang digunakan untuk menentukan kepemilikan bidang tanah yang mewakili real estate digital. Lalu mana adalah token ERC20 atau ERC20, sebuah cryptocurrency atau mata uang digital yang digunakan di Decentraland yang dapat memfasilitasi pembelian properti atau tanah serta barang-barang lain dan jasa virtual yang digunakan di Decentraland. Singkatnya, land adalah sebuah kepemilikan sertifikat berbasis token NFT yang tidak dapat ditukarkan tapi bisa diperjualbelikan. Dan mana adalah mata uang digital atau cryptocurrency untuk membeli land dan berinvestasi di Decentraland. Jadi ya kurang lebih Decentraland ini mirip-mirip seperti sebuah lahan yang sangat luas sekali. Seperti sebuah benua yang baru kita temukan yang berada di dalam dunia metaverse yang masih hijau dan sangat gurih untuk berbisnis properti secara masif, serta sangat berpotensi tinggi di masa depan jika kalian ingin menginvestasikan sebidang tanah di Decentraland untuk berbisnis real estate. Dan tentu saja profesi seperti arsitek dan graphic designer sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa membangun negara impian di dalam metaverse, tepatnya di Decentraland. Dan kabarnya setelah beberapa tahun pembangunan konstruksi di Decentraland, sekarang di sana sudah terdapat infrastruktur kota metropolis digital seperti Genesis City. Genesis City adalah sebuah kota metropolis yang dibangun di atas Decentraland untuk memusatkan pengembangan virtual dan menciptakan lingkungan kehidupan kedua yang kohesif. Genesis City menyediakan beberapa fitur utama sebagai titik fokus dan menjadi kota metropolitan virtual
lalu memudahkan penemuan bagi pengguna dan pengembang. Kota ini juga dikategorikan seperti kota nyata dengan tersedianya kawasan komersil, industri, dan pemukiman. Lalu baru-baru ini perusahaan investasi asal Kanada yang bernama Tokens.com baru saja membeli sebidang tanah berukuran 116 petak di pusat kawasan mode atau Fashion Street di Decentraland. Tokens.com mengumumkan kalau tanah digital itu dibeli seharga 618 mana atau setara dengan 42,6 miliar rupiah. Mereka membeli tanah melalui Metaverse Group, yaitu anak perusahaan dari Tokens.com. Setiap bidang tanah digital yang dibeli itu setara dengan 52,5 kaki persegi atau sekitar 4,8 meter persegi. Jadi bila luasnya ditotalkan, kurang lebih Metaverse Group ini membeli tanah di Decentraland mencapai luas 565,7 meter persegi. Nah, pertanyaannya mengapa mereka rela membeli tanah di Decentraland dengan biaya yang lumayan fantastis itu? Apakah mereka sudah benar-benar yakin akan dapat mengembangkan bisnis mereka di sana? Menurut informasi yang beredar di internet, bahwa Metaverse Group ini tengah menjalin sebuah kerjasama bisnis dengan beberapa merek fashion dunia yang ingin lebih menjangkau lagi klien mereka atau audiens baru mereka. Serta tanah yang berada di kawasan Fashion Street itu akan digunakan untuk menyelenggarakan acara mode digital dan menjual pakaian virtual untuk avatar, lalu menjual merchandise digital yang inovatif. Metaverse Group juga disebut-sebut sebagai perusahaan real estate virtual pertama di dunia yang berfokus pada ekonomi metaverse. Sungguh menakjubkan sekali antusiasme mereka ya untuk bisa menjadi the first mover investor di Decentraland. Tokens.com menjadi tuan tanah pertama dalam benua baru yaitu Decentraland. Baik semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa juga untuk support terus channel ini dengan subscribe, like, and share agar saya lebih bersemangat untuk meriset secara mendalam lagi tentang informasi-informasi teknologi yang sedang happening. Dan ketika realitas berada di titik rendah, lalu dikelilingi oleh tekanan dan frustasi, orang-orang di era baru lebih tertarik untuk bisa menjelajahi dunia di Metaverse demi mencapai kepuasan spiritual yang belum bisa mereka dapatkan di dunia nyata. Ada dua jalan di depan manusia, satu keluar mengarah ke lautan bintang dan satunya menuju realitas virtual. Terima kasih banyak dan salam perubahan teknologi.